Sebelumnya marahnya kenapa? Iya, karena uang lagi. Minta uang sama ibu. Kalau minta uang berapa sih? Iya, paling besar tuh 50, kalau nggak 100 paling besar. Kemarin cuma 30.000. Oh, waktu itu minta ke ibu 30.000. Mukul. Ibu yang dipukul apa? Kepala. 2 tahun misalnya di penjara, nggak akan nengok. Iya, dia bisa. Karena hati ibunya sudah terluka. Oh my god. Tapi anak yang Sumpah, pertama ngelihat video ini kesel, marah, gregetan. Seandainya nih manusia laknat ini deket dengan rumah saya, pasti sudah saya patahkannya. Sedih banget saya ngelihat, pengen nangis rasanya kalau melihat seorang ibu diperlakukan jahat banget sama anaknya, biadab banget nih anak. Ngapa lu nyampe kalap kayak begitu? Hah? Kehilangan akal sehat kayak begitu? Karena judi online lu? Atau karena apa? Kelihatan banget dari muka-mukanya ini mah pelanggan-pelanggan judi online ini kalau kayak begini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayang. Gemes banget gue ya. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian tuh selalu berjalan dengan lancar. Oke, topik kita kali ini anak durhaka. Ini gue gendek banget nih sama yang satu ini ya. Dan yang keduanya adalah tentang si penyiraman air yang kemarin tuh, yang rame banget, yang hampir digotong sama massa. Sesuai prediksi, orang ini pasti bakal datang ke rumahnya Pak Deddy Mulyadi. Dan ternyata ada makna di balik cerita dia melempar air. Bahkan sampai ada botol ya, yang wing gitu ya, melayang gitu ya. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKP and play. walaupun tangannya bengkak banget, saya bertemu dengan ibu yang sangat istimewa. Ibu siapa, Bu? Ibu Melani. Ibu Melani. Bapak masih nangis ya? Joko Untung. Bapak Joko Untung Melani yang kemarin Joko Untung. mendapat musibah penganiayaan yang dilakukan oleh putranya. Dan sekarang sudah berproses ya, Bu ya. Iya. Di Polsek mana putranya sekarang? Polsek Kemang. Sudah Polsek berjalan. Doain ibunya sehat karena mengalami pemukulan di kepala. Hari ini akan segera dibawa ke rumah sakit untuk di CT scan. Dan ada sebenarnya peristiwa yang terjadi dalam peristiwa ini, yaitu ternyata rumah bapaknya dalam pengawasan bank yang akan dilelang. Yang akan dilelang karena dulu pernah dijaminkan ke bank untuk pinjaman modal usaha putranya. Dan tidak terbayar karena usahanya tidak berjalan. Dan insya Allah pada BNI mana, Pak? BNI Kota kalau itu tulisannya. BNI Kota Jakarta Pusat. Kota Utara. Oh, Jakarta Utara. Oh, pinjamnya BNI Jakarta Utara. Mungkin ya. Oh, kasusnya awalnya dari situ. Anaknya pinjam duit ke Bank BNI Jakarta Utara. Oh ya, Bekasi kan deket banget ya sama Jakarta ya. Pramono tahu nggak ya? Nggak ada urusannya kali ya. Oke, kita dengerin ya. Ngapa bawa gubernur Jakarta sih gue? Takutnya gini loh, ini kan berarti kan anaknya kan warga Jakarta gitu maksud gue. Kalau dia pinjam di Jakarta, yang artinya kan domisilinya di Jakarta. Ini untuk anaknya dulu ya. Mungkin seperti itu. Karena ini ada vlognya guys, kita dengeran ya. Iya, oke. Dulu pertama Rumah itu akan saya beli. Hah? Itu kan saya beli dan selanjutnya ditinggali oleh bapak dan ibu sampai kapanpun. Wow. Ya sampai kapanpun ibu berhak mendiami Masya rumah Allah, itu ibunya langsung kapanpun. sambil Ya, menangis. selama ibu ada di dunia rumah itu boleh ditinggalin. Oh my God. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ibunya sehat kembali. Ya, terima kasih banyak. juga Pak Deddy sehat. Keren Iya, banget. nanti setelah dari sini nanti akan nemui Pak Wali Kota Bekasi. Ya, terima kasih. Keren banget ya. Sedih gue. Anjir. Keren. Pak Deddy Mulyadi the best. Oke, kita coba dengarkan versi vlognya. Ini ada durasi yang lumayan, gak terlalu panjang, tapi kan kita coba dengarkan ya guys ya. Kita gas. Punya anaknya berapa? Itu aja. Anak tunggal loh, anak kesayangan pasti. Iya. Ya sayang memang. Dia anak kesayangan, anak tunggal. Anak ibu sekolah. Mana? Di mana? Udah lulus sih. Kasih udah lulus Oh, udah lulus. Lulus mana? SMK. Oh,
Tapi belum kerja. Tahun berapa lulusnya? 2020 udah kalau nggak salah. Yang suka membuat dia marah atau dia tidak terima pada sikap ibu apa? Kalau permintaan dia nggak terpenuhi, Oh, iya. Banget ya. Emang suka minta apa? biasa duit lah kalau dia. Oh, duit. Terakhir marah dia paling tinggi kapan? Itu marahnya Sebelumnya? sebelumnya pernah juga, tapi Sebelumnya marahnya apa? nggak separah ini marah. Oh, Yang pertama sebelumnya marahnya kenapa? nih karena uang lagi. Minta uang sama ibu. Kalau minta uang berapa sih? Nih paling besar tuh 50, kalau nggak 100 paling besar. Oh. Kemarin cuma 30.000. Oh, waktu itu minta ke ibu 30.000. Buat apa? Jajan. Hah? Udah ongkos kerja dia bilang Ongkos kerja. Mau kemana? ke Islam. Men, 30.000 cuman gara-gara 30.000 nih anak tega menganiaya orang tuanya, masya Allah. Gua tepang jidat, gila nih orang. Anak Fir'aun lu ya. Si perkara duit 30.000 lu tega banget, kasihan banget. Ih, ya ampun. Sebelumnya? Sebelumnya pernah juga, tapi Sebelumnya marahnya apa? nggak separah ini marah. Oh. Yang pertama Sebelumnya marahnya kenapa? nih karena uang lagi. Minta uang sama ibu. Kalau minta uang berapa sih? Nih paling besar tuh 50, kalau nggak 100 paling besar. Oh. Kemarin cuma 30.000. Oh, waktu itu minta ke ibu 30.000. Gila ya. Buat apa? Jajan. Hah? Udah ongkos kerja dia bilang Ongkos kerja. Mau kemana? ke Islam itu. Kerja apa di Islam itu? Warkop. Terus kan aku bilang ada sepeda itu di rumah, pakai sepeda aja dulu. Oh. Nggak mau, udah capek. Dia kan lupa ketemu sama orang banyak, nanti bau badannya dia bilang. Oh. Terus kata ibu gimana? Ya nggak apa-apa itu kan buat kesalahan itu nggak apa-apa. Tetap saja memang. Terus Saya kan minta uang. Bisa motor 30. Akhirnya kasih pinjam motor. Bisa motor kemana-mana nggak ada. Oh, pinjam Kita motor. nggak punya apa-apa, punya motor punya apa-apa. Oh. Pinjam motor nggak ada, pulang diamuk. Oh, ibunya disuruh cari pinjaman motor. Ya Allah ya Rubi, dasar anak manja. Manja. Bukan manja lagi sih, Pak. Ini parah sih, gengsinya. Udah tahu susah bertingkah lo ya Is. Namanya siapa sih, Isan bukan sih? Pinjam motor nggak ada, pulang diamuk. Oh, ibunya disuruh cari pinjaman motor. Ya Allah ya Rubi, dasar anak manja. Manja, anak tunggal, Bu, saya tahu. Anak tunggal. Oh, anak Ibu disuruh tunggal ya? cari motor. Ya ke tetangga. Ke tetangga nggak dapat. Akhirnya dia marah. Iya, gimana? Aku naruh apa nggak ada aja yang bisa taruh begini. Cuman dia pikir tuh kok ngebanting, ada yang bilang kok ngebanting handphone gua, enggak ngebanting handphone kamu, itu ngebanting, enggak ngebanting. Oh, dari situ Ngamuk. Ngamuknya ngapain gitu? kemarin Mukul. Ibu yang dipukul apa? Kepala. oh badan Berapa kali? kepala aku nggak ingat. Ibu sampai pingsan. Enggak Jatuh aja kalau Jatuh. sih. Pusing. Anjir, rinding gua. Tega banget sih, goblok. Aduh, maaf guys. Pusing, dipukulin, ibu bertahan diam. Ini tuh jatuh Jatuh. Terus setelah ibu jatuh, dia nggak mukul lagi. masih. Masih. Terus habis mukul dia kemana? Aku yang keluar, aku takut kan keluar Heeh. tempat yang sebelahnya ada bangunan. Ke situ aja dia nyamperin kan karena samping tiang listrik. Oh, di sini lu mau lu. Bilang ke ibu, lo. Gua apa kalau lagi marah-marah gimana? Terus habis ibu terus kemana? Di situ Di aja. situ? Duduk di situ sampai adik saya datang. Oh. Ibu datang laki-laki. Laki-laki sama Terus? temennya, sama satpam, sama babinsa. Terus? Ya udah saya nggak ngerti tuh di dalam kenapa-napanya. Oh. Akhirnya dibawa ke Polres, Iya. polsek. ke Polsek. Proses. Di Polseknya diproses, ditahan. Ya. Saya yang bisa minta diproses. Ibu minta ditahan sama dia. Berarti dengan sekarang sudah ditahan sehari semalam.
dari hari Kamis. Ibu bagaimana sikap terhadap dia? Mau terus proses hukum? Terus Mau ya terus? udah sanggup Pak. Karena ibunya nggak sanggup. Udah kelakuannya begitu. Oh my god. Karena ini udah gak logis sih teman-teman ya. Ya mungkin kalau ya udah nggak logis ya kalau udah main fisik ya, udah nggak logis banget ya. Ini larinya udah nyimpang gitu kalau menurut gua. Kalau dalam istilah film maniak gitu ya, ini bocah udah masuk apa ya, film-film yang anu tuh guys, psikologinya udah nggak beres. Ngeri sih, ngeri banget asli gue dengernya. Udah terlaluan. Kalau masuk LP, kan penjara, diponis, pasti suka ditengok. Ibu mau nengok berarti? Enggak. Oh Nggak akan nengok. 2 tahun misalnya di penjara, nggak akan nengok. Biar dia bisa nangis. Karena hati ibunya sudah terluka. Oh my god. Tapi anak yang bersifat durhaka pada ibu, itu konsekuensinya panjang loh, Bu. Oh my god. Oh my god. Oh. Oh my god, man. Gila lu bro. Lu gak kasihan bro. Orang tua lo yang lahirin lu bro. Ini namanya sih guys, bener-bener nih, mohon maaf ya, gue nggak tahu boleh nyebutin atau enggak ya. Ini anak udah mengidap penyakit psikopat menurut gue. Wih, sedih banget ngeliat si ibu. Gue ngeliat ibu gue susah aja itu sedih banget ya. Apalagi ngeliat ibu gue misalnya dalam tanda kutip dilakukan sebuah hal yang berbenturan dengan fisik gitu ya. Nggak usah jauh-jauh ya. Misalnya mak gue berantem sama tetangga gue gitu, terus mereka main fisik gitu, pasti kita sakit ya. Nah ini di Indonesia masih ada yang begini. Anjir. Oke, gimana menurut kalian guys? Kita mau dengarkan komentar netizen sih. Sebenarnya mungkin videonya panjang ya. Ada beberapa cuplikan video yang panjang yang sengaja dipotong-potong mungkin ya sama teman-teman di-upload ke TikTok ya teman-teman ya. Cuman gue lebih nyaman di akun TikToknya Bapak Deddy Mulyadi. Lebih apa ya? Mungkin gambar juga lebih original gitu ya teman-teman ya. Kita coba dengarkan netizen. Mungkin ada beberapa orang yang berkomentar tentang hal ini. Kita coba play ya. Kakak yang mukulin ibunya itu udah kayak mukulin maling. Kumis tipis, alis bergaris nih, muka-muka kayak gini memang muka-muka tampongan. Buat kalian para Bang Napi, mungkin ini adalah mainan baru kalian di dalam sel. Terserah kalian aja Bang, mau diapain itu anak. Tolong wakilkan kami para netizen yang udah geram banget ngelihat videonya dia. Lu kan anak laki bro, harusnya lu ikut menjaga dan merawat ibu lu, bukan malah mukulinnya. Di umur lu yang segitu, lu udah nggak pantas masih minta-minta uang. Harusnya lu udah bisa ngasih uang. Kalau lu belum bisa ngasih uang untuk ibu lu, ya minimal lu jangan nyusahin. Lu udah hidup susah, lu malah mempersulit diri lu sendiri, ya semakin susah. Memang dasarnya anak iblis ya susah. Gila emang brutal banget loh guys. Anjir, ini gue gak tahu dia aman kan nih video ya. Tapi enggak sih, enggak. Mudah-mudahan aman lah ya. Brutal banget anjir, gue ngeliat video aslinya parah. Ada yang mungkin kamera CCTV tetangganya kali ya. Brutal banget loh. Sumpah, pertama ngelihat video ini kesel, marah, gregetan. Seandainya nih manusia laknat ini dekat dengan rumah saya, pasti sudah saya patahkan tangannya. Ini kurang ajar ini manusia laknat ini, berani
menyiksa ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Dan ini anak semata wayang loh, anak semata wayang. Sedih banget saya ngelihat, pengen nangis rasanya kalau melihat seorang ibu diperlakukan jahat banget sama anaknya, biadab banget ya anak. Hanya karena uang 30.000 dia rela, dia tega menyiksa ibunya. Biadab, manusia laknat nih, manusia laknat. Yang lebih parahnya lagi, ternyata pengorbanan ibu ini luar biasa. Ternyata rumahnya yang dia tempatin sekarang ini, yang beliau tempatin sekarang ini sudah dilelang oleh bank. Gila. Ini karena ulah anaknya juga. Anaknya yang meminjam uang ke bank dengan alasan untuk modal usaha, ternyata dia tidak mampu bayar, sehingga nih rumah yang si ibu tempatin sekarang ini dilelang oleh bank. Alhamdulillahnya hadirlah seorang Kang Deddy Mulyadi yang membayar lelang rumah tersebut dan menghibahkan rumah tersebut untuk si ibu ini. Oke. Memang selalu ada hikmah baik di balik setiap kejadian, tapi disayangkan sekali apa yang manusia biadab ini lakukan. Semoga saja hukum dunia bisa membuat dia jera dan dia segera bertobat, sujud di kaki ibunya, basuh tuh kaki ibumu. Bangsat. Asli, seandainya dia deket sudah nggak tahu dah mau diapain ya manusia ini. Mudah-mudahan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang keluarga kita tidak ada yang berperilaku seperti ini. Amin bang. Benar-benar manusia laknat. Oke, kita cari lagi netizen guys ya. Udah tahu kan warga nih tentang bocah curut ini nih. Bocah tua bangka, sebenarnya bukan bocah, udah tua bangka ini dia mah. Minta duit sama emaknya kagak dikasih, minta duit 30.000, emaknya digedigin, dipukulin, diseret, kepalanya digedigin. Ya Tuhan, tong itu tuh ibu elu yang ngelahirin elu, mempertaruhkan nyawa ngeluarin elu. Ampun dah gua mah. Gua di sini kalau bisa gitu ya ketemu sama nih bocah nih, terus diizinin gue buat ngebogem dia. Gue pengen gue bogem beneran. Gue bogemnya pakai apa? Pakai palu bogem yang biasa buat ngegedigin batu tuh. Sekalian gue bogem palanya. Kebiasaan gue mah. Lu tuh ya harusnya lu yang udah ngasih duit sama orang tua lu, terutama sama ibu lu yang ngelahirin lu. Harusnya lu bahagiain dia, bukan lu yang begini mulu sama orang tua. Ngapa lu nyampe kalap kayak begitu? Hah? Kehilangan akal sehat kayak begitu? Karena judi online lu? Atau karena apa? Kelihatan banget dari muka-mukanya ini mah pelanggan-pelanggan judi online ini kalau kayak begini. Gue curiga. Dari tadi tuh gue mau ngomong po, beneran. Gue tuh ngerasa kayak ini anak biasanya yang udah brutal untuk keuangan ya. Biasa tuh emang judol. Nah ini makanya tuh gue benci banget sama yang komentar-komentar dari judol. Teman-teman pernah perhatiin gak sih di video gue tuh banyak banget komentar judol. Tuh admin-adminnya tuh ya goblok tuh. Ini gue curiga dia nih kena korban judol. Karena kalau orang udah kena korban judol itu, mohon maaf nih guys, ini rada nyimpang dikit tapi menurut gue arahnya nyatu gitu. Jiwa dan pikirannya tuh udah terganggu. Nah yang gue khawatirin tuh ya psikopatnya orang itu terbentuk karena kondisi yang memang terbentuk gara-gara judol gitu, frustasi gitu, depresi gitu cuy. Ini berkata simpo nih, judol po, curiga banget gitu. Ini awas nih yang komen-komentar judol ya. Susah banget diblokirnya. Bahkan gue udah hashtag beberapa semacam kayak website mereka, link mereka kan kalau mereka komen tuh pasti dia ninggalin link gitu kan. Itu udah berapa kali men, gue udah blok. Nongol yang beda lagi, seolah-olah tuh mereka tuh kayak benalu apa gitu ya yang selalu hidup gitu. Gila emang.
Ini judul banget ini. Ini udah pasti sih kalau narkoba nggak separah-parah kayak gini sih. Kalau menurut gue narkoba nggak separah-parah kayak gini. Ini judul. Karena kan keuangannya udah drastis banget ini. Sedih gue tadi. Pok, gas Pok. Suka-suka Pok dia mau ngomong apa Pok? Gas Pok. Pelanggan-pelanggan slot. Ini kalau kayak begini nih, Slot. kelihatan dari mukanya, dari kelakuannya. Lebih-lebih dari binatang lu. Binatang aja masih menyayangi ibunya, masih menyayangi anaknya. Lah ini lu. Ya Tuhan, sambar geledek lu sekalian dah. Bener Pok, setuju gue. Udah gitu, gua juga dapat informasi dari channelnya Pak Deddy Mulyadi terkait nih si tua bangka ini nih, si bocah curut ini nih. Curut. Katanya sertifikat rumah emaknya itu juga digadein ke bank. Buat apa? Buat modal usaha nih bocah curut nih. Usaha apa coba? Usahanya kagak ada, kali kagak jalan. Sekarang akhirnya rumahnya dalam pengawasan bank, mau disita. Untungnya lu, emak lu tuh, untungnya tahun ini mendapatkan gubernur yang baik hati, gubernur yang punya rasa empati, yang punya rasa naluriah nih, yang punya hati, mau ngebantu turun tangan terkait permasalahan rakyatnya. Langsung tuh rumah dilunasin, dibeli sama gubernur Pak Deddy Mulyadi tuh, diserahkan, bisa ditempati seumur hidup sama orang tua lu. Lu kagak mikir lu jadi anak lu ya, udah ngegadein sertifikat, mau ngebikin orang tua lu nggak punya tempat tinggal, mana ama lu gedigin, lu pukulin. Ya Tuhan, tolonglah angkut nih anak, bawalah segera ke sampingmu. Kagak guna dia ada di dunia ini, beneran kagak guna. Bener. Sumpah, kesel gua, gemes. Kadang begini ya, kata orang anak tunggal kebiasaan dimanja seperti itu. Enggak. Jangan selalu menyalahkan orang tuanya karena kebiasaan dimanja atau karena kebiasaan apa-apa. Enggak. Emang anaknya aja yang kagak mikir, yang kagak punya otak. Ya. Jangan dikit-dikit orang tua yang disalahkan. Ya. Kalau udah kayak begini mah dia itu salah pergaulan. Iya juga sih. Gila dia itu. Sumpah. Udah tahu. Karena perempuan, naluri seorang ibu tuh lebih ngena ya ketika ngomongin soal anak ya. Para mereka, Pompo dan teman-teman semua di sini kan, kalau bicara soal ini contoh nih perempuan ya, gue ngomong soal perempuan. Kalau perempuan naluri ibu itu beda. Terkadang ya memang gitu ya. Artinya orang berpikiran wah jangan-jangan salah orang tuanya dulu manjain. Termasuk gue juga tadi kan di awal statement begitu kan. Tapi nggak gitu juga men gitu kan. Mungkin karena pergaulan. Ya orang tua kan terkadang sayang sama anaknya, memberi kebebasan dalam bergaul apapun itu. Tapi kan namanya udah bergaul di luar, ya kan, kita nggak pernah tahu bahwa anak itu bergaul dengan siapa gitu kan. Tapi men gila, gue ngeliat video aslinya parah banget parah banget bener. Gue setuju sama ibunya, udah biarin aja dia ngedekam. Dan gue nggak tahu dia bakal sadar atau enggak itu, karena emang udah psikopat banget psikopat itu deh. Dan terima kasih buat Pak Deddy Mulyadi sudah mau membantu ya si ibunya yang betul-betul parah banget ya. Udah kayak ini gimana sih, ampun diseret sampai nangis gue nonton. Pak Deddy Mulyadi luar biasa ya. Rumahnya mau dibeli sama Pak Deddy Mulyadi, urusan banknya bakal dikelarin. Ya pokoknya dibelilah gitu, dilunasin, dan ibunya boleh tinggal di situ selamanya. Sampai nangis sih ibu. Wah, terbaik emang gubernur Jawa Barat kita ini. Oke, satu video penutupan yaitu tentang penyiraman Bapak Deddy Mulyadi akhirnya datang ke rumah. Kita coba dengarkan kira-kira seperti apa. Mudah-mudahan ini masih ada waktu durasinya guys ya. Kita gas ya. Bu Lurah, desa apa? Duduk. Ya. Pak Deddy nggak mau Pak Deddy Mulyadi gitu-gitu. Dia ngerasa bersalah kali ya, si abang ini ya, sampai sujud minta maaf. Pak Deddy Mulyadi nggak mau. Nggak boleh. Duduk dulu. Saya nggak biasa, duduk aja. Duduk. Saya bapak Ya, nama. Desa apa bu? Oh, Sari Mukti. Kalau yang kemarin acara Wanasari. Ini warga ibu. Namanya siapa? Kiman. Orang Jawa. Orang Betawi. Oh, Betawi. Orang Betawi. Soalnya biasanya Darkiman tuh Jawa. Darkiman.
Kerjaannya apa? Sebagai tukang Pak, Tukang apa? bangunan Pak, Di mana kerjanya? di RBS Pak. RBS. RBS apa? RBS itu tukang bangun ketiak Pak. Iya, dekat Perumahan. dekat. Guys, sumber video di channelnya Pak Deddy Mulyadi ya guys ya. Kita ini dari TikTok ya guys. Kita akan coba cari poin-poin penting ya guys ya. Oke, saya sebelumnya minta maaf sama Bapak. Enggak, sebentar dulu. Enggak, minta maaf apa? Iya, saya kemarin di kejadian di lapangan Wanasari. Iya, saya itu pas kedatangan Bapak di depan pintu. Iya, saya ini depan istri saya, ini saya pegang botol. Iya, istri saya mau begini lagi ngandelin kamera Bapak datang tuh. Kata saya, tolong, tolong. Itu anak kegencet udah sampai Yang kemarin kegencet anak siapa? anak orang Pak. Jadi saya mau bantu, iya. nggak bisa, saya minta tolong jangan sampai itu udah payah tuh, udah payah tuh anak Karena mamanya uangnya terlalu banyak. Iya, nah terus kan itu besi kayak gini nih, meletot kan itu bocah kecil kayak gitu, dicabut. Nah, saya minta tolong nggak di ini, jadi akhirnya saya ngambilin ini aqua, buka botol gitu-gituin, Pak tolong Pak, gitu. Lah saya emang nggak tahu Bapak Gitu. ngapain. Gitu, jadi saya ya. Iya, udah dimulai sebenarnya mana tahu ya? maaf juga itu. Enggak. Tindakan saya yang tidak baik karena Enggak. niat itu Pak. Enggak, saya emang nggak tahu. Saya ada yang nyiram ada enggak, saya emang nggak tahu. Jujur aja saya emang nggak tahu Pak. Saya cuman ada air, ya biasa aja gitu loh. Saya itu hidupnya nggak pernah terlalu curiga. Sujon lah ya. Saya itu orangnya santai Pak. Ada air, ada air. Saya cuma tahu bahwa saya dan nyiram malah di media sosial. Emang ada yang nyiram saya gitu loh. Memang waktu itu terasa ada air yang ini kena saya gitu loh. Dan saya juga waktu itu kan saya juga ngebenerin itu anak kecil jangan, saya bilang kan. Makanya kalau saya lewat anak kecil jangan dibawa-bawa. Iya. Saya belum punya anak. Ya bukan ke warga. Tapi memang anak kecilnya suka pengen ketemu, itu masalah. Iya. Antusiasnya Repot. banyak Pak. Oh iya, saya itu Pak tahu Bapak nyiram air tuh. Tahu tuh baru tadi. Setelah viral ya. Saya baru bisa tidur Pak. Enggak, saya tuh baru tadi saya lihat media sosial. Kok ada orang ditanyain nyiram saya? Emang kapan nyiramnya? Gitu. Nah, yang saya tahu mah saya lewat ada air, ya udah emang air biasa kan waktu itu juga orang lagi pegang minuman, kemudian saya juga lagi pegang air waktu itu beli air di pinggir jalan. Bapak itu nyemprotin air Iya. karena Pertolongan Pak. Kita mau udah sujon aja sih sama masih mamang ini ya. Mana bawa apak lagi ya. Saran gue sih apalagi di tempat keramaian gitu. Maksudnya jangan sampai melakukan hal seperti itu karena ya gue khawatirin tuh diamuk masa doang kalau gue mah. Bukan apa. Kalau diamuk masa repot. Mungkin niat dia baik pengen nolong anak kecil. Cuman kalau misalnya di tempat keramaian jangan lakukan hal itu. Itu hal bodoh sih. Karena yang ada lu bukan nyelamatin anak, lu yang kena. Iya kan? Apalagi tuh air kenanya ke arah Pak Deddy Mulyadi. Bahkan kita ngeliat sendiri di videonya Aqua itu melayang di sekitaran Pak Deddy Mulyadi gitu. Nah ya untuk kebenarannya seperti apa yang jelas kalau memang niatnya tulus ingin menolong anak itu karena memang panik ya kita apresiasi ya. Tapi sekali lagi gua nggak menyarankan buat siapapun itu ketika nonton konser apapun ya, Pak Deddy Mulyadi kan kita anggap mau konser gitu ya. Itu pertama anak kecil tolong hati-hati lah, apalagi kerumunan. Benar kata Pak Deddy Mulyadi jangan dibawa. Keduanya, please jangan melakukan hal konyol. Boleh menolong tapi jangan lakukan hal konyol. Nanti yang ada lu disangkanya provokator kemarin itu teriakannya itu. Lu dihantem masa gitu maksud gue jangan apa gitu. Iya kan? Oke kita dengerin dulu dikit lagi guys ya. karena ada anak kecil Iya, kegencet Pak. kegencet Ya, karena saya- saking banyaknya orang. Sampai sempat saya mengeluarkan air aqua itu karena besi ini udah meletot. Udah meletot. Kalau Jepret seandainya kali ya. sampai orang tiada, gimana rasanya gitu. jadi- Jadi saya yang kagak ada bagian. Ah, Yang penting ah. terpisah lah kata saya. Bagus Bapak itu. Ya, kan gitu saya udah kepikirin bahan segitu. Bapak kan bahasanya orang yang paling terbaik di Kabupaten Bekasi. Kan Enggak gitu. lah. Nah, Yang terbaik jadi, Kabupaten Bekasi kan Pak Ade gitu. Kunang. Gitu, iya gitu. Akhirnya saya disekap langsung. Saya pikiran saya mati hanya Allah yang tahu, biarkan aja. Oh, Tapi iya. alhamdulillah saya
Teman saya pikirin besok kayak gimana ini kan dicari sama bapak, aduh pusing kepala itu terus ada. Emang bapak kenapa pusing? Takut pak. Takut lah ya. Saya kan belum pernah begini pak, biasanya. Takut kenapa? Kan bapak nggak ngapa-ngapain. Takut polisi ABRI. Saya kan belum pernah. SOS, pertolongan, tolong, kan gak ada masalah. Itu udah saya begitu tetap. Nah terus kalau saya baca tuh di cerita tuh bapak ditanya polisi bawa isim. Ya itu. Apa itu isim? Jimat. Isim itu bahasanya ya syariat. Jadi punya isim apa bapak itu? Syariat pak itu jadi Enggak apa-apa itu kan apa kayak orang bawa pistol kan syariat, orang bawa pisau kan syariat, pakai celana ada sabuknya kan syariat, ya kan? Baju pakai misalnya rompi anti peluru kan syariat, pakai motor di helm syariat, sama dengan bapak bawa isim. Iya. Gitu loh. Emang isim apa itu? isim Bahas juga. apa semar sama bulu macan pak. Woi, semar sama bulu macan. Bulu kujang. Langsung baik jadi Bulu bancengan. menjangan, bulu menjangan. Bulu kijang, bukan kujang pak. Kijang. Dapat dari mana itu? Dari guru pak. Punya gurunya di mana? Di Cirebon pak. Oh di Cirebon. Ya. Dikasih bulu macan. Bukan. Bulu kucing. Bulu kujang sama semar. Semar Mesem ya? Iya. Yang dari keris itu? Iya. Wah mana coba lihat. Wah ada isimnya. dibahas lagi Yang dong. penting isimnya ini. Waduh. Dibahas kalau orang udah di Kita tani kita harus percaya. Oh iya itu hak bapak. Ini pak. Oh bapak itu ini selalu dibawa isimnya. Bawa aja. Itu bolong ke. Wah ini mah saya waktu SMA yang gini pak. Waktu SMA dulu kayak gini kalau ketemu guru silat atau pengen laku sama perempuan, Iya. suka dikasih semar mesem. Iya. Nah bapak pakai ini laku nggak sama perempuan? Enggak. Oh enggak. Tujuan saya cuma ada untuk usaha pak. Usaha. Di perumahan kan yang banyak kan wanita pengen bangun wanita, bukan bapak-bapak yang pengen bangun renovasi. Ini tahun berapa dikasihin? Ini namanya semar mesem. Iya. Oh ini semar mesem nih. Nih semar mesem. Karena bapak dapat semar mesem, dapat ininya, dapat kuliahnya sering banyak. Alhamdulillah. Kalau dapat semar cemberut nggak dapat kuliah. Iya. Bisa membagi. termasuk hari ini Pak Dede Mulyadi juga semar mesem nih. Gue curiga bakal ngasih sesuatu ke bapak ini. Biasanya Pak Dede Mulyadi suka gitu ya. Setiap narasumber itu pasti ada sesuatu yang dikasih gitu, tanpa tangan kosong. Iya. Jadi sebetulnya karena kebiasaan Pak Dede Mulyadi, ya mungkin kejadian kemarin mungkin bisa dibilang fatal ya, tapi gue yakin bakal dapat sesuatu gitu. Tapi ingat bukan karena semar mesem yang dibawa, iya, tapi karena kebaikan Pak Dede Mulyadi. Iya kan, yang tadi aja yang awal kita bahas pertama itu juga kan tahu sendiri kan dikasih rumah, gila, keren banget. Artinya rumahnya ditebus tuh ya, kan udah ada modusita di bank tuh ya, ditebus tuh yang anak durhaka itu ya. Oke lanjut dulu ya. Berkah ya? Bagi buat jompo, bisa membagi buat ke masjid, bisa membagi. Oh itu karena punya ini. Bukan itu juga. Istilah usaha. Punya ini terus tidur aja dapat rezeki Enggak, gitu. Pak. Nggak bisa. Jadi waktunya biar pandangan. Bapak itu dapat pekerjaan karena bapak rajin. Ya, Amin. logika. Karena bapak bisa dipercaya. Amin. Dan karena bapak setia pada istrinya yang sekarang. Amin. Pak. Ini apa? Ya itu bulunya. Nah, fungsinya apa ini bulu menjangan ini? Dibahas lagi aja. Belum menjawab. Baru tahu saya Pak itu. Iya. Sama, Pak. Sama. Sama itu. Ini satu paket. Iya. Ini gini pasangnya. Kasar. Harus di ini ya. Oh ini. Diaduk. Terus suka maulid suka dicuci. Maulid. Kalau saya gini Pak. Oh, gimana? Dikasih sama guru nih, man bawa. Udah simpen. Simpen Udah doang. simpen doang. Nggak dicuci nih. Kadang-kadang kasih minyak aja. Kasih minyak. Katanya kalau dibawa kencing nanti hilang ininya. Kalau saya dipesan lu bebas. Manuatnya bebas. Bebas. Dibawa kencing, bawa Limited hehe. dong Karena kan jimatnya. saya sebagai tukang di mana aja. Oh iya. Tidur Ini apa. nggak pernah lupa ketinggalan. Selalu ada di tas, Pak. Selalu ya. Kalau saya udah hilang nih, saya mah pelupa. Kalau Saya mah jangankan isim, istri aja hilang. saya ini aja di Ai. bawah. Wah ini apa lagi isimnya? Aduh. Ini bukan isim, Pak. Apa itu? Ini tempat cuci ini sarung, Pak, ini. Sarung untuk? sarung tangan buat mandiin Mayit. Ini Sarung tangan
sarung tangan mayit, bukan mandiin mayit Pak. Habis nyuciin Pak sudah dipinta. Yang aneh-aneh aja nih gue nih orang yang atu ini. Gua mah segala sarung tangan mayit lah. Ya kan, bulu menjangan lah. Besok-besok tuh ya, gedebong mayit lo bawa sama lu, ya. Aduh, jadi kepikiran gue. Jam 2 lagi. Kan kalau mandi-mandiin mayit itu kan ada gedebong pisang tuh, Nah itu lo bawa, lo taruh depan rumah, biar dihantuin sama lu tuh. Yang aneh-aneh aja gue mani orangnya. Istrinya Istri dulu. dulu, Nanti istri kalau mama udah dulu. istrinya udah sembuh, Istri Mama lu jadi nambah. istrinya udah sembuh. Beli. kan? Oh ini ada obat bagus nih. Udah- Saya dari Pak istrinya Dedi. udah sembuh, nanti kasih Pak RT. Iya, ini dari Pak Gubernur. Oh iya, ini Obatnya obat bagus. gulanya turun gitu loh. Siap. Kurang baik. Kan? Nih. Di hatinya mah. Udah, ini Di hatinya mah. kirimin nanti buat anaknya sekolah. Alhamdulillah ya Allah. Boleh. Gak boleh. Udah, ya kan? Semar mesemnya dapat. Kalau kata dia nih, kata si abang ini nih, ini pasti gara-gara semar mesem gue nih. Manjur nih ya jimat gue nih. Gara-gara semar mesem ini, makanya Pak Deddy Mulyadi juga semar mesem sama gue. Makin ini aja tuh kemana-mana aja. Padahal Pak Deddy Mulyadi udah gak percaya, termasuk kita juga gak percaya. Karena Pak Deddy Mulyadi itu selalu memberi gitu, selalu ngasih ke siapapun. Apalagi ke narasumber ya, memang betul-betul membutuhkan gitu ya. Dia selalu ngasih gitu, dan itu salut ya. Makanya channel Pak Deddy Mulyadi itu terus berkembang dan rezekinya terus bertambah. Karena dia royal, baik gitu ya. Dan apapun itulah ya, walaupun memang dijadikan konten tapi nggak jadi masalah. Konten yang begini tuh konten yang berkah menurut gue. Menebar kebaikan, nanti insya Allah akan bertambah rezekinya. Waduh. Thank you so much buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada salah. Mudah-mudahan ini bisa tayang karena tadi kita ngebahas yang sedikit psikopat ya. Karena biasanya itu melanggar komunitas YouTube. Susah banget kalau ada hubungannya dengan kekerasan segala macam gitu ya. Mudah-mudahan ini aman lah guys ya. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.